Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua serta jajaran pengurus Bapak ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua kita, para purnawira TNI ataupun Polri, ASN yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Haji Sulaiman P.A, Bapak Haji Effendi Polri, Bapak Haji Dawawi SD mana beliau, dan bapak-bapak yang lainnya yang disebut satu persatu selagi saya cintai, bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu jemaah subuh yang saya cintai, tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang ditinggalkan. Sekali lagi saya hormati, cintai, semoga pertemuan kita di pagi subuh yang berkah ini adalah pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkati, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini sudah datang minuman dan kue ala kadarnya. Silakan bagi bapak-bapak yang telah mendapatkan hidangan, minuman dan beberapa potong kudapan, ada di depan kita semua untuk dinikmati. Saya mendahului masih panas-panas ini. Kalau orang tua ini harus banyak minum yang panas-panas, berpisah dengan yang dingin-dingin. Oke, itu sekalian. Saya mulai dengan membaca ayat Al-Quran surah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabuu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ketika Nabi Nuh berkata, irkabu, masuklah kalian semuanya, masuklah kalian semuanya. Ketika Nabi Nuh berkata, masuklah kamu ke dalam kapal ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mau berangkat mengucapkan dengan nama Allah. Dan ketika sampai mengucapkan nama Allah, kamu bersabda, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sini dasar kita jika naik kendaraan, naik sepeda, naik kapal, naik pesawat, naik mobil, motor, apa naik kereta, apa sekoci ya, speedboat. Dasar Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafur. Ya, apa ini dan SR sekolah rakyat tahun 1963 diajar oleh ibu saya. Belum bisa baca Quran barangkali waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafur. Quran Allah mengaku menurut saya kalau Pak Salam yang punya dia Allah ikhlas dia sampai saya teringat ini sampai kali itu. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku ya, sungguh pengampun dari Maha Penyayang. Selanjutnya, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal
dengan membawa seluruh penumpang-penumpangnya bimawjin kaljibal, dengan menerjang ombak bagaikan kaljibal, bagaikan gunung-gunung di lautan. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ada. Lalu Nabi Nuh itu wanada memanggil Nuh memanggil anaknya, memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ada. Di mana ketika waktu itu anaknya tidak ada di kapal, dia berada fi ma'zilin, tempat yang terpencil. Dia manggil anaknya, irkam mana wahai anakku, kesinilah, datanglah ke sini, naiklah kapal bersama kamu. Wala takun ma'al kafirin. Tapi anaknya itu tak bersama-sama orang yang kufur, tidak mau bersama. Terus qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa kata anaknya bernama Kan'an? Ketika anaknya setelah bapaknya Nabi Nuh memanggil anaknya menjawab, Sa'awi, aku akan menuju. Sa'awi, oh ya bapakku, wahai ayahku, akan menuju ila jabalin ya'simuni minal ma', yang melindungiku, yang dapat melindungiku. Aku akan naik ke gunung yang tinggi itu, aku untuk menghindarkan diri dari kejaran ombak yang besar itu. Yang simuni minal ma'. Jawab anak, bapaknya Nabi, anak engkau. Qala la 'asifal yawma min amrillahi illa man rahim. Berkata Nabi Nuh, "Kuinah, dekati yang pacak selamatkan, dekati hubung yang pacak selamat hari ini dan siksa Allah. Naik ke atas sini. Illa man rahim, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah." Jadi kita ini, walaupun kita ini taat, walaupun kita ini orang-orang yang abid, taat ibadahnya, masuk surga bukan rahmat Allah. Terusnya, wa'ala bainahuma wa'ala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Omongan mereka berdua anak-anak dan itu kan terdapat namanya itu wa'ala bainahuma, dikelangi dengan ombak yang besar, ombak yang besar sehingga tidak terkenal lagi, maka fakana minal mughraqin, sehingga anaknya itu mati ditenggelamkan. Bapak-bapak ini sekalian, kemana arahnya ini? Oleh karena bapak-bapak ini telah mengikuti pengajian ini sudah berbelasan tahun, pintar bapak-bapak ini daripada saya, bisa menyebutnya kemana arahnya. Jadi kira sekali kalau kita mengangkat ataupun mempelajari kisahnya dari Nuh alaihissalam, sebab selama 950 tahun dia menegakkan syiar agama Allah di muka bumi. 950 tahun, bukan waktu yang pendek. Bapak-bapak ini bayangkan saja, selama 80 tahun dia menegakkan syiar agama di muka bumi ini, yang pengikutnya itu hanya cuma 80 orang. Selama 80 tahun cuma 80 orang. Bagaimana kesabaran? Kesabaran Nabi itu juga menegakkan dan mengajak orang berbuat baik. 80 orang. Andai kata kita analogi bagaikan kita menegakkan pesantren sekarang ataupun pengajian sekarang 10
orang santri 1 tahun, 10 tahun itu orang jamaahnya itu roboh sekolah, tidak berisi itu sekolah, tutup pengajian. Tapi tidak, Nabi Nuh alaihissalam tetap tetap yang mengajak untuk berbuat baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Anaknya sendiri karena tidak tunduk, tidak patuh. Padahal kita tahu bahwa Nabi itu setiap tindakan dan ucapannya adalah wahyu Allah. Akan tetapi anaknya memilih jalan hidupnya sendiri, tidak mengangkat kepada ajaran yang dibawa oleh ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, jemaah subuh yang saya hormati, yang bisa Allah dimuliakan Allah. Sampai-sampai Nabi Nuh itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya diberi azab. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika dia ditaklif dilempar orang berhijab dengan kotoran dia berdarah, mereka Jibril menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang kau minta? Ingin aku timpakan gunung Uhud kepada umat? Apa kata Nabi? Tidak. Mereka belum mendapat petunjuk dari Allah. Nabi Nuh ketika dia tidak sabar lagi, dia minta kepada Allah supaya umatnya diberi azab. Sebelum itu terjadi, bapak-bapak ibu sekalian, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar di atas bukit. Dan literatur yang dibacakan bahwa selama 100 tahun Nabi Nuh itu menanam bahan bakunya dari kayu-kayu yang dapat dijadikan bahan kapal ini. Selama 100 tahun. Ketika waktu bahan baku dan kayu-kayu itu dapat dipanen untuk dijadikan bahan kapal, maka orang umat yang menganggap bahwa Nabi Nuh tetap hidup yang sedikit itu dianggap sudah hidup. Apa-apa orang ini membuat kapal besar di atas gunung, banyak yang mencela, banyak yang menghina. Ada banyak yang mengatakan bahwa Nabi Nuh tetap umatnya itu orang-orang gila. Sampai satu saat kapal itu selesai, maka itulah cerita dasarnya ayat Al-Quran surah ayat 11 ayat surah 11 ayat 41 sampai dengan 43. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang terjadi? Anak itu menentukan jalan hidupnya sendiri. Kita mengantarkan anak itu sampai dia dewasa, sampai dewasa. Jadi dosa anak tidak menjadi dosa orang tua, dosa orang tua tidak menjadi dosa anak. Walaupun masing-masing tidak menjadi tanggung jawab orang tua, atau menjadi tanggung jawab apa yang dikerjakan oleh anak. Kalau itu dosa, itu tanggung jawab sendiri. Orang tua itu berdosa terhadap anaknya ketika waktu kecil, waktu masih kanak-kanak. Nabi kita pernah mengatakan bahwa ajarlah anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Perintah anak umur 7 tahun, anak cucu kita itu disuruh untuk sholat. Salah satunya ini taat pada menuntut pengetahuan yang seluas-luasnya. Ketika berumur 10 tahun anak ini tidak sholat, kau pukul ini kinai. Pukul ini adalah kata Islam.
bukan menyakiti badannya atau fisiknya, akan tetapi dari kuasa besar. Anak siapa bapak ini sekalian? Selama 3 tahun, setiap waktu sholat 1 kali 25 kali kita mengajarkan sholat selama 3 tahun. Saya jumlahkan kemarin itu 5.400 kali selama 3 tahun. Setiap waktu sholat, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isya, menyuruh mengingatkan anak itu selama 3 tahun berturut-turut, jumlahnya 5.400 kali. Kalau itu dilaksanakan, maka orang tua terlepas dari salah satu perintah Nabi menyuruh anak itu. Barangkali kita berdoa di sini, sanksinya di sini, dosanya di sini. Waktu anak, bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam peristiwa ini? Kalau peristiwa zaman Nabi itu terjadi tsunami, lost generasi, hilangnya satu generasi karena ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu dengan tsunami. Zaman sekarang ini tidak mungkin ada tsunami di bumi ini. Tidak ada tsunami. Maka saya adalah, apakah ada jaminan tidak ada satu ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan bahwa 50 tahun lagi, 30 tahun lagi Islam masih konsisten, masih eksis dulu? Tidak. Allah analogkan dengan peristiwa yang tenggelam di Greenland itu. Saya adopsi dengan keadaan bagaimana sekarang globalisasi Indonesia. Tsunami tidak ada satu ayat pun ataupun hadis pun yang mengatakan bahwa 50 tahun lagi di Jakarta itu masih eksis Islam, termasuk di bumi ini. Apa indikasinya Bapak-bapak Ibu sekalian? Terjadi kemersukan, pergaulan bebas. Zaman ini dulu waktu tahun 70-an, waktu maghrib itu tidak ada lagi anak-anak gadis itu yang teriak-teriak. Semuanya telah pulang, semuanya telah berada di rumah. Sekarang ini menjadi perhatian. Ini bedah peringatan. Anfusakum wa ahlikum nar. Dan di sini adalah kembali pada diri kita yang pertama, supaya Islam tetap eksis sampai ke anak cucu kita, sampai kiamat hidup tinggal di Indonesia di muka bumi. Islam tidak akan hilang dari muka bumi ini, tapi tidak ada jaminan Islam itu ada di rumah kita. Ini tantangan. Dan globalisasi dan kemajuan teknologi. Apa itu sekalian? Barang ini tidak diaplikasikan, tidak tercapai. Kapan dibuka muncul derek barang yang tidak senonoh. Muncul derek. Ini benar. Untuk kita sebagai orang tua yang capek ini bisa menyari, tapi untuk anak-anak cucu kita, yang semuanya saya perhatikan dalam syariat itu hampir rata-rata itu, ibu-ibu yang mengasuh cucu masuk anaknya diberikan ini. Tanpa terdaftar aplikasinya, muncul gambar yang lalu. Itu menjadi perhatian kita semua. Terjadi pergeseran ini. Dulu itu persatuan yang terlakukannya sangat ekstrim. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau bermobil dari Lubulingga ke Taranjaya itu, kalau mobil rusak berhenti mobil. Ada apa? Apa yang pacaran itu loh? Di dokteran. Minyak ini.
Mobil-mobil masuk bawah tidak ada kerusakan. Terjadi pergeseran ini. Namun nama Islam tentang lima makarimat akhlak etika moral akhlak. Kita keluar rumah masuk lorong, assalamualaikum, siang, anak manusia bisa belok sini nak, bisa kita ke sini nak, bisa kita ke sini nak, di sini nak. Kita tua-tua mas, tapi anak-anak muda sekarang muda. Pergeseran ini. Katakan dengan anak-anak, jangan buka di dalam tegur. Semuanya itu ada saudara. Bapak-bapak yang ibu sekalian, barangkali dia dapat disampaikan kesempatan baik ini dalam rangka bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dulu waktu tahun 80-an, 82 Agustus 82. Saya tidak meninggal Agustus 1980 sudah begitu. Tapi sama sedikit saya katakan dengan arti saya siap menjaga anak-anak ngaji itu sampai 80-an. Saya minggu 2 BD banyak. Sekarang saya tawar dengan anak-anak saya sudah mengajak ngaji lagi. Dekat kita cucu-cucu itu kita paksa saja. Tidak payah. Terjadi pergeseran. Mohon terima kasih sudah sana karena grup PSS itu akan membesuk ada anggota PSS yang sakit yang masuk ke dalam. Tapi sana ada apa tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Ya lebih kurang 1500 tahun yang lalu kau katakan engkau beri apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya serta apapun yang berada di dasar lautan dalam keadaan ini. Saudara ya Allah, Maha benar ya Allah. Jika kami ada di bawah kami terlahirkan ke muka bumi ini, tiada selain penanggung yang kami bawa. Kami terlahirkan dalam keadaan tidak berpunya, dalam keadaan tidak berdaya. Karena kasih sayang memulai orang tua kami dibesarkan, kami dibina, kami dibimbing, kami dididik, sehingga pada sini kau takdirkan hidup kami seperti ini. Kau cukupkan sandang pangan yang anak parakan, kau tambahkan dengan perhiasan hidup lainnya sehingga hidup ini menjadi bermakna, lebih berberkah. Namun semua itu menyadari dia pangan dan perhiasan hidup ini adalah titipan, termasuk nyawa ini adalah titipan. Ketika semua titipan itu diikat kembali kepada, ketika engkau berkata fa'iza awala syaitan ayakura hukum, maka terjadi apa yang kau inginkan itu terjadi. Sedekah ya Allah, Maha benar engkau ya Allah. Oleh kerana itu terimalah kehadiran kami ini dengan sifat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma fir lana wa walidina wa rahmatuhum kama rabbawna shighar. Kemudian bila di antara kami dan anak-anak cucu kami pada saat ini menemukan permasalahan hidup yang belum diselesaikan, maka berilah kekuatan fisik dan mental hidayah beserta inayah, kekuatan finansial kepada kami kepada mereka ya Allah, sehingga kami dan anak-anak cucu keturunan kami itu dapat mengatasi semua problematika yang belum terselesaikan, dapat diatasi dengan bijaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya Allah, bila di antara kami dan anak-anak cucu keturunan kami pada saat ini dan atau bagian dari jemaah masjid Al-Bani ini sedang sakit ya Allah, baik sakit di rumah mereka sendiri atau di rumah sakit, maka sembuhkan sakit yang kami dan mereka derita dalam waktu yang tidak telah maju. Bismillah tasyabilah syafiyah illatan syifat al-wadil sahwa rahmatika ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum